tokoh berpengaruh dalam dunia psikologi yang berlatar belakang tahun 1900-an. Oke, selamat datang para pecandu movie atau para pecandu pusreng. Bagi kalian yang subscribe dan share channel ini, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yuk OTW ke alur filmnya, ambil posisi nyaman, rebahkan badan, siapkan kocokan, dan kuatkan pikiran karena hayalan akan segera dimulai. Kisah berawal dari seorang gadis yang berontak dan terus berteriak-teriak histeris dalam sebuah kereta kuda menuju ke sebuah klinik. Gadis ini terus memberontak, menyusahkan perawat yang mengangkatnya, seorang gadis yang bernama Sabina. Ia mengalami gangguan mental akibat dari trauma masa lalunya. Ketika seorang pria masuk menemuinya, yaitu Dr. yang merupakan seorang psikiater yang menangani Sabina. Melaksanakan treatmentnya pada gadis itu juga menganalisa setiap perkataan Sabina. Namun, sebelumnya Yang mencoba untuk memberi rasa nyaman pada gadis itu agar dapat mengungkapkan segala masalah yang menjadi bebannya. Paginya, saat sarapan bersama istrinya, Dr. Yang mengungkapkan keanehan tentang catatannya. Namun, sang istri menenangkannya bahwa mungkin memang sebuah kebetulan saja. Dokter Yang menceritakan tentang pasiennya, yakni seorang anak dari pengusaha sukses dalam bidang ekspor dan impor. Dan gadis ini merupakan orang yang berpendidikan, serta keunggulan lainnya juga tentang cita-citanya. Sang istri terus mendukung suaminya, bahwa orang yang dicari oleh Dokter Yang ada di diri Sabina untuk pengobatan eksperimennya dan juga penyembuhan dengan berbicara. Terapi terus berlanjut. Kali ini dokter yang membawa Sabina berjalan-jalan di taman, membiarkan gadis itu terus bercerita tentang apa saja. Dokter Yang terus mengarahkan pertanyaannya. Namun Sabina tiba-tiba tersulut emosinya, dan gadis itu kembali mengeluarkan emosi yang tak terkontrol, hingga jatuh ke tanah. Dengan refleks, dokter Yang mengambil lalu membersihkannya dengan memukulkan tongkat ke jubah tersebut. Tiba-tiba Sabina berteriak untuk menghentikan hal tersebut lalu merebutnya dari Dokter Yang. Keesokan harinya, Sabina bertingkah pola di luar kendali. Ia bermain di kolam ikan sambil berteriak-teriak, sampai akhirnya ia diangkat paksa menuju kamar mandi untuk segera dibersihkan. Beberapa hari kemudian, setelah dokter yang mengunjungi Sabina kembali, membantunya untuk memberikan pekerjaan pada gadis itu. Dokter Jang menawarkan sebuah pekerjaan sebagai asistennya membantu dalam sebuah penelitian. Sebagai proyek awal, Sabina membantu dokter yang menangani pasien percobaannya, yaitu istrinya, dengan menggunakan lie detector pengungkap kebohongan. Memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat dan harus cepat dijawab oleh istrinya itu. Ia mencoba menganalisisnya bersama Sabina dan gadis cantik ini memberikan hasil analisanya kepada dokter Yang. Konsultasi dengan Sabina terus berjalan. Gadis ini menceritakan kenikmatan yang diceritakan seolah-olah hal itu adalah halusinasi. Rasa aneh yang menyelimuti menjelaskan sesuatu yang terjadi pada dirinya. Dan dokter yang menganalisanya sebagai nasi basi. Memintanya menjelaskan secara terperinci dan lengkap sedari awal Sabina merasakan hasratnya. Beberapa tahun kemudian, Carl Yang akhirnya bertemu dengan idolanya yaitu Sigmund Freud, seorang panutan juga guru bagi Yang. Dalam mempelajari ilmu psikoanalis, ditemani oleh Sabina sebagai perantara dalam perkenalannya dengan Freud, mereka berdiskusi tentang keilmuan mereka, membahas Sabina sebagai bahan uji coba Yang.
menganalisa semua tentang perilaku gadis itu atas trauma yang diidapnya. Berlanjut tanpa rasa bosan, diskusi terus berlanjut hingga makan siang di restoran. Memang sih sesuatu hal yang menarik bagi kita, pasti bakalan kita ulas terus-terusan tanpa kenal waktu. Kecocokan mereka berdua membuat bahan obrolan terus berkembang dengan analisa-analisa yang dikemukakan. Dr. Jiang mengemukakan sebuah analogi cerita yang langsung diartikan oleh Dr. Bird sebagai kepribadian dari yang sendiri. Ya, Dr. Jiang langsung mengartikan kiasan-kiasan dalam ceritanya sebagai ia, istrinya, dan juga anak-anaknya. Sebuah kesempatan yang sulit untuk dilaksanakan karena terkendala kehadiran keluarga. Sebuah ambisi yang bisa membuat frustasi. Dan Bird pun membenarkan hal itu. Lalu menambahkan segi keuangan terkadang juga sebagai salah satu alasan penghambat dalam penelitiannya. Tapi tidak bagi Dr. yang mempunyai seorang istri yang kaya raya. Tanpa terasa, sudah 13 jam pembicaraan mereka berlangsung. Karena terlalu bersemangat, membuat Dr. Yang lupa diri dan meminta maaf pada Bird. Namun seniornya itu memahami sikap juniornya tersebut. Keesokan harinya, Dr. Yang mengungkapkannya pada Sabina bahwa ia merasa tidak selaras dengan Bird karena menurut Dr. Yang, Sigmund Bird terlalu persuasif dan meyakinkan hingga membuat Dr. Jung merasa kalau panutannya itu mengabaikan idenya, tapi justru mengarahkan untuk mengikuti kebangkitan ilmu dari Bird. Di atas kapal, saat kepulangan mereka dari Austria, mereka kembali berdiskusi tentang kemungkinan Sabina bisa menjadi seorang psikiater. Dan Dr. Jiang sebagai rekan juga atasannya memotivasinya terus karena berdasar pada hasil kinerja gadis itu di universitas. Meyakinkan gadis itu bahwa Sabina adalah orang yang dibutuhkan di bidang pekerjaan Dr. Jiang. Kemudian di waktu yang berbeda, Carl Jiang mendapatkan surat yang berisi permintaan bantuan medis untuk seorang dokter optometrist yang merupakan brilian tapi berkarakter tak menentu. Dan sebagai peringatan, kalau Dr. Otto mempunyai sebuah kebiasaan yang unik akibat traumatis yang dialaminya saat dia kecil. Akhirnya mereka pun terlibat ke dalam sebuah perbincangan. Banyak hal yang dibicarakan, terutama soal teori-teori yang diterapkan Dr. Jiang pada pasiennya. Pertanyaan nakal dari Dr. Otto, apakah Dr. Yang pernah meniduri pasiennya? Dr. Yang bersikap profesional, walaupun ada hasutan-hasutan halus dari Dr. Otto untuk mempergunakan ilmu mereka sebagai alasan untuk berbuat nakal pada pasiennya. Karena adalah tugas seorang psikiater untuk membuat pasiennya memperoleh kebebasan. Sabina yang sudah mulai sembuh dari gangguan mentalnya dan dipercaya oleh Dr. Yang sebagai asistennya terus saja mengemukakan uraian-uraian atas apa yang telah dia selidiki dalam sebuah peristiwa. Dr. Yang pun merasakan kekaguman atas semangat yang ditunjukkan oleh Sabina dan tiba-tiba gadis itu mendaratkan cipokannya terhadap Dr. Yang. Lalu Sabina mengundang Dr. Yang untuk berkunjung ke tempat tinggalnya yang menghadap ke teluk. Dr. Yang memasuki kamar Otto. Banyak coretan dan sketsa yang terpampang nyata di kertas dan menempel di dinding. Sebuah surat kecil untuk Dr. Yang. Tak luput dari penglihatannya, mengambilnya dan mulai membaca pesan di dalamnya yang berisikan permintaan maaf dan permintaan tolong untuk menyampaikan berita palsu tentang kematiannya pada ayah Otto. Saat malam menjelang, Dr. Jiang mendatangi kediaman Sabina. Ketika gadis itu membukakan pintu rumahnya, Dr. Jiang tak lagi bisa menahan gejolak hasratnya untuk menyosor Sabina. Dan mereka pun musreng. Hari-hari berlanjut, hingga pada suatu saat Dr. Jiang mendatangi kediaman Sabina, lalu disambut oleh sosoran dari gadis itu. Tapi Dr. Jiang tampak berbeda. Ia terlihat datar tanpa ekspresi, berusaha berbicara dengan hati ke hati.
agar tidak menimbulkan perasaan kecewa pada gadis itu. Karena dokter yang ingin mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Sabina. Ia merasa tak ingin menyakiti pernikahannya dengan perselingkuhan. Namun, Sabina tak bisa menerima keputusan ini. Ia menawarkan sesuatu yang berbeda pada dokter Yang, yakni sebuah pengalaman bermantap-mantapan penuh fantasi dengan perlakuan kasar dan nakal. Dokter Yang bertemu kembali dengan Bert, membahas banyak hal. Namun akhirnya berujung pada perdebatan dikarenakan pemahaman yang berbeda, saling mempertahankan pendapatnya masing-masing dengan logika yang ada pada otak mereka. Terus meneliti bersama mencoba mencari pembenaran atas analisis mereka. Bert pun memberitahukan tentang berita yang menyebar di Wina, kalau dokter yang menjalani hubungan dengan pasiennya yang kaya, dan dokter yang pun menampik hal tersebut. Ketika bersama Sabina, dokter yang mengungkapkan kekecewaannya, merasa terjebak karena telah berhubungan dengan pasiennya, dan harus segera mengakhiri hubungan ini. Namun Sabina tampak berusaha untuk terus mempertahankannya, memohon dengan segenap rasa agar dokter yang tak meninggalkannya. Esok harinya, Sabina menemui dokter yang di kantornya. Lalu pria itu pun menjelaskan kondisinya pada gadis itu, mengakui kesalahan bodohnya karena telah berhubungan dengan pasiennya, merusak salah satu aturan dasar dari profesinya. Tak bisa memaafkan diri sendiri karena telah melewati batas, memperjelas keadaan bahwa sekarang hanyalah hubungan baik antara dokter dan pasiennya saja. Tak ingin bertemu selain di ruangan praktek. Kesal dengan perlakuan dokter Yang, Sabina yang tak bisa menerima keputusan pria yang ia cintainya itu, tiba-tiba refleks mengambil pembuka surat di atas meja dan menggoreskannya pada pipi dokter Yang, lalu terburu-buru pergi meninggalkan ruangan tersebut. Masalah tak sampai di situ saja. Sabina mulai mengirimkan surat pada Dr. Bert. Begitu juga dengan Dr. Bert yang mencoba mengkonfirmasi tentang wanita itu pada Dr. Yang. Gundah gulana yang dirasakan oleh Dr. Yang, lalu ia meminta pertolongan Bert untuk masalahnya ini, menjelaskan semua tentang situasi kondisi hubungannya dengan Sabina. Hanya mencoba mengingatkan suatu kalimat Bert, bahwa apapun yang Anda lakukan, serahkanlah pemikiran apapun untuk kesembuhan mereka. Di kesempatan berikutnya, nampak Sabina mengunjungi kantor dokter Yang untuk meminta maaf pada sebuah skandal yang tercipta karena dirinya. Memberitahu surat yang ia dapatkan dari Profesor Bert, menjelaskan yang sebagai sebuah sinar yang memancar adalah bagaimana Bert mengasihi dokter Yang. Walau dokter Yang selalu menyangkalnya, hingga Sabina meminta Yang untuk menulis dan mengatakan semuanya pada Profesor Bert. Dan Sabina ingin Profesor Bert menulis lagi dan mengirimkannya kembali surat penegasan atas statement dokter Yang. Karena Sabina ingin Profesor Bert mengambil dirinya sebagai pasien. Memenuhi janjinya pada Sabina, dokter Yang menulis surat pada Bert dan menceritakan yang sebenarnya. Beberapa waktu kemudian, Sabina kembali menemui dokter Yang di hari lain. Dokter Yang kembali mengunjungi Sabina di rumahnya, membahas dan menerangkan disertasi gadis itu dengan cara yang berbeda, mengadu argumentasi tentang teori dari Profesor Bert. Namun, Dokter Yang terus mengarahkan agar Sabina harus mempunyai pemikiran sendiri. Berlanjut ke ranjang, mencoba untuk merasakan fantasi yang pernah ditawarkan oleh Sabina, melakukan penyelepetan pada Sabina hingga merasakan sebuah sensasi yang diharapkan. Berbincang tentang keinginan menghilang dan meninggalkan semuanya. Kali ini, justru Dokter Yang yang memohon pada Sabina untuk tidak meninggalkannya. Hingga 2 tahun kemudian, Sabina berkonsultasi dengan Profesor Bert mendiskusikan tentang teori-teori yang berkembang sesuai dengan pemikirannya. Membahas sedikit tentang Dokter Yang di mana memang tidak adanya kecocokan antara teori Bert dan teori Yang. Berbeda pemahaman tentang pola pikir dan teori yang dikembangkan, sehingga tidak menemukan satu tujuan.
Bert terus mempertahankan pendapatnya hingga Sabina memilih untuk terpaksa mengikutinya. Menjelaskan semua pada Sabina, alasan mengundangnya ke kediamannya adalah untuk menawarkan gadis itu sebuah kesempatan menjadi psikiater di tempat prakteknya. Sampai pada ketika Bert dan Jung bertemu kembali pada suatu konferensi di Munich, mereka pun tetap saling mempertahankan pemahamannya masing-masing, hingga pertempuran pun dilakukan dengan perang surat menyurat, saling menyindir satu sama lain, dan semua hanyalah menjadi kenangan saat Bert memasukkan foto yang ke dalam sebuah kotak. Sedangkan di suatu siang, Sabina bertemu dan berkesempatan mengobrol dengan istri Yang. Mereka membicarakan pria itu dari sudut pandang mereka masing-masing. Istrinya merasa bahwa yang sekarang adalah lelaki yang berbeda karena terbebani dengan pengerjaan buku-bukunya. Ia mengalami gangguan dikarenakan kurangnya istirahat, hilangnya kepedulian pada pasiennya akibat dari perselisihannya dengan Profesor Bert. Istri Dr. Yang meminta Sabina menjadi psikiater untuk suaminya. Namun Sabina menolaknya dan mensupport bahwa yang terbaik untuk merawat Yang adalah istrinya. Sabina menghampiri Dr. Yang, menyapanya dan mencoba untuk berbicara. Dr. Yang kembali menceritakan isi mimpinya, namun tak bisa mengartikannya. Sabina hanya bisa meyakinkan Dr. Yang bahwa ia bisa sembuh dengan metode yang ia pakai oleh Dr. Yang. Walaupun Sabina tahu Dr. Yang telah mempunyai kekasih lain dan pria itu pun mengakuinya. Tapi Dr. Yang tetap menyatakan bahwa cintanya pada Sabina adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Untuk yang terbaik maupun terburuk, membuatnya memahami siapa dirinya. Kadang kau harus melakukan sesuatu yang tak termaafkan hanya untuk melanjutkan hidup. Film pun usai.